pada 643 Masehi setelah Umar wafat, orang-orang Arab menaklukkan Makran di Baluchistan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Islam melanjutkan ekspedisi atau futuhat ke sana di bawah Panglima Muhammad bin Qasim yang berhasil menguasai Sind. Dan mulai 871 Masehi, orang-orang Arab telah menjadi penghuni tetap di sana. Mahmud Ghaznawi pada 1020 berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan mengislamkan. Setelah dinasti Ghaznawi runtuh, muncullah dinasti kecil seperti Mamluk, Khalji, Tughluq, dan yang terakhir dinasti Lodi yang didirikan oleh Bahlul Khan Lodi. Ketika terjadi kekacauan di negerinya, ia mengundang Muhammad Babur dari Kabul yang kemudian berhasil mendirikan kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mughul atau Mughal ini didirikan oleh Sahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Syafawi Ismail, ia akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama Daulat Khan, Gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul, meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Permohonan itu langsung diterima. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh. Dalam pertemuan itu, Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirinya kerajaan Mughal di India. Dari pendapat di atas, sesuatu yang dapat disepakati bahwa kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, dinasti Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Babur bukanlah orang India. Syekh Mahmud Nasir menulis, dia bukanlah orang Mughal. Di dalam memoarnya, ia menyebut dirinya orang Turki. Akan tetapi cukup aneh, dia mendirikan dinasti yang dikenal dengan dinasti Mughal. Sebenarnya Mughal merupakan nama atau sebutan bagi orang yang suka berperang dari Persia di Asia Tengah, dan begitupun Timur atau Timur Leng, dan para pengikutnya menyumpahi nama tersebut sebagai nama musuhnya yang paling sengit. Nasib mereka lah untuk dicap dengan nama tersebut, dan tampaknya sekarang sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan itu. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kerajaan
bahwa faktor berdirinya kerajaan Mughal adalah A. Ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia. B. Sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Saat kerajaan ini lahir, sebelumnya di Asia Kecil pada tahun 1300 Masehi telah lahir kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1500 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya, ketiga kerajaan ini menjadi kerajaan superpower di dunia. Mereka dengan baik berhasil menguasai dan mengembangkan perekonomian, militer, politik, dan kebudayaan yang monumental. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.